Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri JR Cooler. Oke cuy, buat subscriber gua dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Ya pokoknya dimudahkan segala urusannya, apapun itu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini di depan kita sekarang ini ada Suzuki Spin 2 ya, yang dimana ini motor sangat histori banget buat gue ya. Ini benar-benar banyak banget historinya ya buat gue motor ini. Jadi walaupun buluk dan butut ya, alhamdulillah ini motor nggak pernah nyusahin gue gitu ya. Malahan ini ownernya yang nyusahin dia gitu ya. Sering banget disiksa habis-habisan ya. Pokoknya ini motor udah benar-benar lebih dari cukup keuntungannya ya, kalau kita gunain sehari-hari ya cuy. Oke, di sini gue mau nyampein sedikit pesan ya untuk kalian semua yang dimana pengen minang ya motor ini, ataupun saudaranya ya yang masih persis mesin ya, kayak Skywave gitu ya, Skydrive gitu ya. Untuk apa ya, kalau kita bicara dari tampilan, dari harga part ya, itu sebenarnya memang masuknya itu ke kondisi pilihan masing-masing ya. Ini benar-benar kondisi pilihan masing-masing. Akan tetapi bagi gue pribadi ini sangat-sangat layak motor ini ya untuk dipinang gitu. Apalagi kalian yang masih berencana nyari motor matic gitu ya, ini sangat-sangat oke banget menurut gue ya. Sangat-sangat oke banget motor ini untuk kalian piara ya cuy ya. Memang walau pada dasarnya gitu ya, mindset kita ini udah kebentuk part motor ini tuh mahal. Dari merek ini tuh mahal banget ya katanya gitu ya. Melidang dulu coy ya, kita ngejahe sambil ngejahe. Ini malam minggu ya, jadi gua ada santai dan alhamdulillah juga gua libur ya 4 hari ke depan. Nah jadi seperti itu ya cuy. Ini bukan tentang opini atau apapun ya. Justru sebelumnya juga di sini gue itu adalah pengguna berat Yamaha ya. Yamaha sebelumnya itu gue. Apalagi Vega. Ya untuk Vega kalau sekarang sih untuk dipakai juga masih worth it ya. Cuma ini untuk Matic ya, untuk kelas Maticnya ini sangat-sangat layak ya. Tapi kebanyakan memang gue itu nemuin keluhan-keluhan ya. Sebenarnya itu keluhannya itu nggak fatal ya di mesin ini, itu motor ini gitu ya. Keluhannya itu nggak banyak banget yang fatal gitu. Keluhannya itu cuma yang paling sering gue denger tuh boros mahal, boros sama part mahal kayak gitu. Sekali lagi ya, kalau untuk yang bilang mahal itu ya mungkin mindsetnya ya, mindset kita aja yang udah dibentuk jadi takut gitu ya. Wah mahal nih gitu kan. Tapi sebenarnya enggak sih. Ya kalau kalian rasain dulu gitu enggak sih. Karena kalau kita bandingin kesetaraan dengan kekuatannya ya, mahal itu jadinya nggak berarti gitu kalau bagi gue ya. Jadi mahal itu nggak berarti gitu. Karena apa ya, imbang sama kekuatannya ya,
sama kekuatannya itu imbang, imbang banget. Jadi kalau misalkan dibilang mahal, ya kalau rusak-rusakan aja ya oke, it's okay, gue terima itu mahal. Tapi ini dalam artian itu mahal sekali berat gitu. Pasti aman ya, aman itu untuk puluhan tahun ke depan tuh aman. Bukan puluhan juga ya, mungkin bisa sampai juga puluhan tahun ya, tergantung penggarapannya gitu ya. Oke, jadi di sini ini sebenarnya gue bukan mau konten bongkar-bongkar atau apapun ya. Ini cuma sharing-sharing aja. Kayak apa sih motor ini gitu ya. Kayak gimana sih motor ini ya. Bisa nggak gitu untuk dipakai harian atau gimana gitu ya. Cocok nggak. Ya menurut gue ini paling cocok. Jadi kalau misalkan mau kelas dari logo S ini, ya bisa di sini ya, pilih motor-motor ini yang untuk oldnya, dan yang terbarunya itu bisa yang injeksi ya, apapun itu terserah kalian ya. Pokoknya generasi next ke atas tuh ya, itu oke. Kalau untuk logo S ya, untuk oldnya ya, tipe oldnya itu bisa ambil Vario ya. Kalian tinggal siapin aja untuk kalau ada kerusakan radiator ya, jangan sampai kejang ya cuy. Nah kalau untuk yang non tipe radiatornya kalian bisa ambil bit karbu ya cuy ya, bit karbu itu oke. Tapi dulu itu setelah gue pilih pakai Matic Mio atau apapun lah itu, gak tau kenapa gue kecantolnya di motor ini ya. Gak tau kenapa gue kecantolnya di motor ini. Ini warna aslinya itu oranye glitzy ya. Ini glitzy tadinya. Nggak tahu kenapa ini, entah perasaan gue aja atau gimana ya. Motor ini karakteristiknya itu beda. Beda banget. Ini dijinakinnya gampang. Untuk bagian CVT-nya mau kita adjust gitu ya. Kan memang minusnya itu gerung ya. Gerung dulu motor ini. Nah tapi kalau mau di adjust itu, ini gampang mesin ini ya. Kalau untuk yang tipe-tipe lainnya yang lancip gitu ya, ini kan yang kayak lampunya, nah kayak gitu ya, ini nggak lancip ya, ini gampang banget di adjust. Mesin ini gampang banget. Ya jadi gua coba akan bahas ya, terus dari mesin ini ya, motor inilah. Untuk mesin ini ya gue bilang untuk karakteristik RPM-nya nggak terlalu cepet nampol ya dibanding yang lancip ya. Yang lancip itu cepet banget nampolnya ya, sama Skyweb itu cepet banget nampolnya ya. Untuk RPM-nya itu bener-bener galak. Kalau ini karakteristiknya itu kayak BOHC gitu, lemot dulu di bawah tapi di atasnya itu edan-edanan gitu ya. Ya mungkin ini nggak tahu gimana ya durasinya atau apanya gitu, atau entah struknya atau apanya, gue juga belum pernah ukur ya itu beda atau sama gitu ya. Sebab kalau secara visual ya ini sama, cuma kalau untuk jeroan ya gue belum tahu ya, dari persamaan squeeze-nya, struknya atau apanya gitu ya kan, ini gue belum tahu. Nah untuk plusnya ini ya tadi ya, untuk mesin itu pertama dari motor ini yang tipe lampu kayak gitu ya, kayak tadi tuh ini kurang nampol RPM-nya ya, tapi oke-oke aja ya untuk pecinta tarikan atas atau top speed ya. Sebenarnya ya dari awal sama top speed ya mending yang lancip sih kalau menurut gua ya, menurut gua nih pribadi mending yang lancip lampunya ya, itu galak di bawah dan atas. Ini opini gue, tapi kalau untuk misalkan yang lain ada pengalaman yang enggak kayak gitu ya, ya enggak masalah gitu, gue terima kok. Nah untuk intinya ya, ini powerful, mesinnya powerful,
di atas ya, yang ini. Tapi kalau yang lancip itu powerful atas bawah. Terus untuk bahan crankcase ya, bahan crankcase-nya ini nggak main-main ya. Seal kulkasnya juga nggak main-main, sama seal as rasionya juga nggak main-main ya. Ini dari awal gue pegang ya, mungkin ini dari keluar pabrikan mungkin ya, karena emang bener-bener belum pernah ada itu gue lihat sealnya baru gitu. Sampai sekarang gue pegang pun belum pernah ada kebocoran di bagian kulkas sama as rasio belakang ya. Ini belum pernah ada kebocoran sampai saat ini ya cuy, alhamdulillah. Untuk geredek gue udah mulai rasain ya, karena apa ya, karena kan pas gandanya udah mulai tipis sama mangkoknya mungkin ya, karena udah usia juga ya, ini udah terpaut hampir 18 tahun 18 tahun mungkin ya, udah 18 tahun ya, karena ini 2006 ya cuy, 18 tahun ini. Glitzy 2006 ya, ini udah 18 tahunan mungkin ya. Ya coba aja kalian hitung lah, takutnya gue salah gitu ya, atau gue ngelebih-lebihin atau gue ngurang-ngurangin gitu. Coba aja kalian hitung 2006 ke 2025 jalan ya, 2025 jalan ya, ya hitungnya aja 2024 lah. Kalau untuk paten kita bicara maksimal 1 tahunan gitu. Oke, untuk di sini gue bahas lagi ya, masih dalam lingkup plusnya ya, ini plusnya ya. Troubleshootnya itu simple ya, simple banget troubleshootnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang baru minang ya, ya setidaknya kalau nggak sanggup ganti kabel body, itu kabel body kalian rapihin ya. Mau itu error atau enggak gitu ya, itu rapihin dah kabel bodinya. Sebab apa? Gue udah nemuin itu berjamur ya cuy. Kabel Suzuki itu rentan banget sama jamur ya. No sama yang saudaranya di belakang ya. No. Yang gambot ya, yang di belakang itu juga berjamur ya. Itu segitu masih muda lah, dalam lingkup 7 tahunan ya. 7 tahun jalan itu berjamur mulu gitu ya. Gue juga gak ngerti ya dari kabelnya. Emang kalau dari tipe kabelnya itu tembaganya gila gede-gede ya. Tembaganya gila gede-gede. Apalagi untuk Skyweb ya. Anehnya sering berjamur di bagian kutub plus minus akinya ya. Itu untuk Skyweb. Yang lainnya gue belum tahu ya, Skydrive atau Hayate atau yang lainnya gitu, gue belum tahu. Gue belum pernah pegang itu mesinnya seperti apa ya. Kelistrikannya juga kayak apa gue belum tahu, konstruksinya. Yang jelas kalau untuk Skydrive ini spoolnya beda ya, dari spoolnya aja beda ya. Kalau untuk konstruksi mesinnya bisa dibilang mungkin sama ya. Karbunya juga beda untuk Skydrive. Skydrive sama Skyweb beda, sama spin juga beda. Nah untuk troubleshootnya ya itu kabel body, terus kabel spool ya, hati-hati yang tiba-tiba nggak ngecas gitu ya. Untuk di bagian kabel spool atasnya itu kan dia itu suka kegoyang-goyang gini ya. Karena suspensi mesin naik turun gitu ya. Jadi kabelnya itu ketekuk ketarik. Itu bisa putus di salah satunya ya. Entah itu kabel lampu, entah itu kabel pengisian kaki ya. Itu bisa putus ya. Terus itu aja sih ya yang untuk listrikan itu ya paling penting ya. Kalau misalkan kalian nggak sanggup beli baru, langsung maintenance saja, bongkar ulang semuanya, ganti isolasi, cek kabel-kabelnya, bersihin yang berjamur ya. Perbaiki lah maintenance di kabel kelistrikannya, bongkar semua, black, dan isolasi ulang. Nah, oke. Ini gue tiba-tiba bahas kekurangan itu ya. Udah gak apa-apa lah, walaupun sedikit ngacak, yang penting ini untuk apa, referensi aja. Nah untuk blok pistonnya ini bisa dibilang blok scam ya. Ini udah tipe scam, non radiator ya. Jadi kita nggak perlu keluar budget gede beli air radiator atau gimana. Kalau ada troubleshoot kerusakan ya. Karena memang paling simple ya, ini mesin nih simple banget ya.
Untuk cc-nya ini udah 125, spin 125. Kalau masalah karburator ya, bisa dibilang karburator bawaannya itu ya kalau database di Google kan gini bilangnya, lebih boros dari Mio. Enggak cuy, itu bullshit banget, bullshit banget. Kalaupun misalkan kita bicara sehat gitu ya, tapi emang bener real boros gitu ya, ya kita harusnya ngewajarin karena ini cc-nya terbilang sedikit lebih besar dari Mio gitu ya. Ya wajar lah gitu kan ya. Nah, cara nge-adjustnya ya, kalian itu harus bener-bener cek lagi untuk di bagian kompresi ya, kompresi mesinnya dicek, disehatin lagi, terus karbunya itu kalian rapihin ya, setting ulang lagi, di adjust lagi ya. Sebenarnya ini tuh dibilang borosnya dari mana, gue bingung ya. Kadang-kadang banyak banget yang mengeluhkan boros, itu gue bingung itu dari mana. Sebab gue make ini ya, seumur-umur ini, aduh irit banget ini motor ya. Malahan sekarang nih gue pakai karbu yang lebih gede lah, biar lebih mendongkrak sedikit lah gitu. Ini yang terpasang sekarang ini P26 ya. Ya, ini jangan ditiru ya, ini kegedean ya, jangan ditiru. Cuma ini alhamdulillah settingannya udah pas ya, jadi irit-irit aja gitu. Cuma tetap ya, yang namanya Venturnya lebih gede ya, ya jangan harap ada iritnya sama kayak orinya, enggak, jangan harap. Tetap ada perbedaan sedikit. Cuma kita bisa maksimalin rasanya gitu. Kita dapat kelebihan dari rasa si spontannya karena scape-nya itu langsung naik ya. Dari tali gas yang kita tarik. Oke, itu plusnya ya, itu plusnya. Untuk bagian kerangka ya, ini gue bisa bilang nih, kalau sehat ya, kalau sehat itu benar-benar balance banget, balance, super balance. Benar-benar gimana lah, aerodinamisnya itu enak banget lah motor ini ya. Memang kalau untuk velg standar begini pakai gini emang unyu lah, jadi kecil banget gitu. Itu doang sih udah. Kalau untuk desain ya terserah ya, itu sesuai selera. Mau bilang buruk silahkan, mau bilang bagus silahkan gitu ya. Hidup ini ada yin dan yang ya cuy, nggak bisa kita atur untuk jadi putih semua, untuk jadi hitam semua. Oke, itu kestabilan hidup ya, bebas berkreasi, berkomentar itu bebas. Dan untuk Suzuki ini, kalau misalkan kalian pinang, jangan pernah punya asumsi untuk jual beli ya. Kecuali yang benar-benar ke penghobi dan motornya itu sehat ya, pure semuanya original ya, kemungkinan itu kalau yang ngerti ya, menghargai itu mungkin harganya bisa lumayan lah. Sebab ini kita mau cari yang harga 10 jutaan juga itu udah dapat sangat-sangat rare banget mungkin ya. Itu ekstrim lah kesehatannya, bener-bener good condition lah di harga 10 itu. Kalau misalkan mau cari yang 3 juta, 4 juta itu ada, cuma ya kondisinya harus diterima. Ini troubleshootnya intinya paling gampang lah mesin. Nah, untuk minus-minusnya di mesin ya, ini yang udah tua nih ya, one way-nya itu ngirik ya. One way-nya ngirik, semua tipe mesin ini one way-nya ngirik. Karakteristiknya gerung terus ya, karakteristik gerung tapi bisa di adjust ya. Untuk yang lancip yang lain-lainnya kemungkinan bisa di adjust dengan gampang ya, tapi yang paling gampang di adjust itu yang tipe ini ya menurut gua. Itu langsung awalnya langsung bek maju bisa, nggak gerung dulu ya. Makanya ini agak irit juga, mungkin ketolong begitu ya. Biasanya kan kalau gerung dulu baru jalan gitu ya, anggapannya itu ya kayak kopling slip ya. Jadi mesin udah power tapi daya transfer ke rodanya kurang ya, jadi BBM tuh tinggi aja, gas-gasannya tinggi aja, BBM keluarnya banyak ya. Itu tadi. Terus minusnya kelistrikan ya, kelistrikannya itu udah, percaya sama gua, ketika lo beli motor ini mau kendala normal nggak normal, langsung maksimalin kelistrikannya, bongkar, ganti isolasi, perbaiki lagi kabel-kabel yang kaku atau gimana lah, perbaiki, intinya udah gitu aja. Kalau masih original mah gampang kok ya, ikutin aja sambungannya gitu. Misalnya, oh ini kabel udah gak enak dilihat nih, ganti, sambungin aja ya,
sambungin dari warna yang sama. Udah, percaya sama gue. Karena ini gue dulu juga gitu, awal-awal pegang tuh gue belum ngerti ya. Wah ini trouble mulu di kelistrikannya. Terus setelah gue bongkar, langsung tuh gue bongkar, gue perbaiki semuanya, gue ganti isolasi, alhamdulillah. Selama 5 tahun lebih ini nggak pernah trouble ya. Bahkan ini udah DC nih 5 tahun ya, DC-DC-an ya. Ini DC-DC-an ya, semuanya masih standar, nggak ada full wave atau apa, tek-tek bengek ya, yang mahal-mahal nggak ada. Motor buluk ini bener-bener gue pakai siksa ya, siksa untuk nyari uang sampai ono hasilnya si gambot ya, dan motor-motor yang lainnya banyak, sampai kunci-kunci bengkel juga ya. Ini hasilnya dari kerja keras dia. Makanya ini walaupun bentuk begini nih, ya insya Allah kalau gue ada rezeki nanti diizinin buat restorasi, gue akan restorasi lagi ya. Oke, itu ya. Terus karbu boros ya, enggak, bohong, itu bohong banget ya, enggak kayak gitu karakteristiknya ya. Kalau normal enggak boros ya. Nah terus kalau untuk di mesin nih ya, kalian banyak yang ngeluh. Oke, banyak yang ngeluh, ini gue bisa terima karena real ya. Ketika nyuci tiba-tiba nih CVT-nya selip ya, hati-hati. Kalau kalian lepas cover atas tuh ya, tuh yang atas itu baut L itu ya, atau baut 8 lah, yang misalkan buat nutup cover di atas itu, hati-hati, itu banyak lubang. Bautnya itu yang ke cover itu tuh ke mesin itu berlubang ya cuy ya. Jadi kalau nutup jangan cuma nutup kotaknya, semisal mau dibuka covernya, tapi tutup juga dua bautnya ya, ulir bautnya ya, kiri kanan tuh di atas itu ya, di atas ya, itu ditutup ulir bautnya. Oke. Bisa masuk juga dari depan tuh ya, hati-hati tuh selang itu juga tuh ya, selang itu kalau sobek bisa masuk ke CVT. Itu aja kendalanya ya, kalau misalkan tiba-tiba habis nyuci selip, udah dari situ doang penyakitnya ya. Gue juga awal-awal belum tahu nih, kata gue dari mana ini air bisa masuk gitu, nah ketaunya dari situ ya. Nah itu dia. Oke, terus apalagi nih kita bahas. Nah kekurangannya ya, kalau knalpotnya masih standar ya kendor ya, tapi nggak semua ya. Punya kawan gue itu, wah knalpotnya standar, bobot berat, alhamdulillah nggak kendor-kendor gitu ya. Nggak tahu lah, mungkin untung-untungan ya, nggak tahu gimana juga, untung-untungan lah. Terus ya minusnya rem belakang nggak pakem itu ya. Udah itu. Udah pokoknya untuk motor ini ya, kalau kalian baru minang, rapihin kompresinya, rapihin karbunya, rapihin kelistrikannya. Udah itu doang. Ya. Supaya maksimal seger lagi ya. Apalagi nih dalaman CVT-nya kalian ganti full set jebret ya, semua baru. Wah. Itu rasanya bisa jadi kayak bener-bener baru lagi ya. Baru lagi pasti rasanya. Karena gue bingung ya, ini mesin bagian headnya itu ya, trouble paling hilang kompresi ya cuy ya. Yang penting kalau perawatan olinya gacor ya, wah kuat banget ini ya. Sama oh iya, kemungkinan kalau kalian ada duit lebih, langsung ganti rantai pompa olinya ya. Jadi supaya nggak tiba-tiba kejadian putus atau nggak ketahuan atau apa ya. Itulah. One way juga ya, kalau ada dana langsung ganti kalau bisa ya. Kalau ada dana, kalau misalkan buat pakai ya bodo amat sama starter gitu, bisa diselah ya, oke, itu masih bisa ya, nggak masalah ya, cabut aja one way nya biar suaranya adem. Ini one way nya dicabut ini, adem langsung semua, jadi tanpa starter walaupun dinamonya masih kondisi sangat-sangat normal. Belum pernah gue bongkar itu ya dinamonya, terus terang belum pernah gue bongkar sampai saat ini. Untuk bagian CVT memang kalian kalau belanja full set semua itu bisa kemungkinan 1 juta lebihan ya, mepet 2 juta mungkin ya. Cuma ya itu bisa dianggap kayak baru lagi dan bisa dipakai untuk berapa puluh tahun lagi ke depan. Karena pada dasarnya ya, kalau mau bagusin mesin rapi lagi itu cuma kalian harus ganti. Ya kita bicara langsung sehat sempurna lagi nih ya 100%.
ganti seating klepnya, ganti bos klepnya, ganti klepnya ya, ganti klepnya, terus ganti rantai olinya ya. Kalau setang misalkan mau diganti, terserah ya. Kalau masalah aneh-aneh yang ekstrim-ekstrim itu belum pernah ya. Terkecuali ya memang sering geber pol-polan atau gimana ya, pasti ada lah ya. Sekuat apapun mesinnya, kalau misalkan kalian pakainya nggak ngotak ya tetap aja ambruk ya cuy, tetap aja, apalagi olinya jorok ya. Udah itu, yang penting itu kayak tadi yang gue bilang ya, ganti klepnya, ganti botolnya, klepnya ya. Tapi kalau misalkan masih rapi ya alhamdulillah, kok sampai sekarang juga rapi-rapi aja gitu ya. Terus ganti rantai pompa olinya ya. Udah, crankcase itu selama dia masih bagus, nggak ada lecet, nggak ada rembes, nggak ada pecah, udah itu motor itu akan selalu sehat dan prima ya. Jadi kalau masalah buluk ya, ya udah, motor ini nggak kelihatan indah itu karena buluk aja gitu. Tapi kalau kalian yang restorasi, insya Allah itu indah lagi kelihatannya ya. Cuma emang main motor itu ya nggak ada habisnya. Kalau kita untuk apa, pemakaian aja supaya nggak ngadat-ngadat ya, itu udah, itu aja tuh. Pertama kalian beli tuh kelistrikan. Kalau masalah kompresi ya, kompresi nggak normal ya, namanya klep usia udah tua banget ya, kayak Skyweb yang kemarin tuh sampai klepinnya tipis ya, wajar wajar. 17 tahun ya baru minta ganti klep ya wajar. Kalau kalian pakainya dari nol, beli dengan atas nama kalian sampai fakturnya ada gitu ya, mungkin itu puas, anggapannya itu ya puas banget lah. Klep 17 tahun terus kalian beli misalnya seharga 300.000 habis ya klepnya aja ya, jangan bilang mahal. 17 tahun itu selama kalian nyiksa ini motor kemana uangnya gitu, buat maintenance gitu. Oke, ya gitulah ya. Ini kita pakai ya, sama aja kita harus gaji ya. Oli aja kita nggak gaji dia, oli ya, pergantian aki, pergantian panbel, kapas ganda ya, itu wajar. Kalau kalian beli second tapi kalian ngeluh inian ya, ya aneh, kocak. Kalau misalkan mau tahu motor itu bagus atau enggak ya belinya dari baru, jangan dari second aja. Kalau ngerawatnya apik ya insya Allah ketemunya bagus. Tapi kalau yang ngerawatnya buluk ya udah buluk kayak gini nih ya, it's okay, body buluk, semuanya buluk, komisi roblak ya. Tapi mesin oke, berani diadu kita kembali, nggak usah istirahat, berani. Bisa dikata begitulah kasarnya gitu ya. Ini emang bener-bener power banget, mesinnya tuh kuat banget buat disiksa. Jarak jauh juga biasa aja, B aja gitu ya. Ya ini gua udah pakai ke Bagedur, kemana wah nggak tahu dah. Mogok sekali-kalinya cuma gara-gara apa, kompresi doang, klepnya kotor, udah itu doang. Gara-gara apa dulu pernah trouble apa ya waktu itu ya, gara-gara kelistrikannya lemah jadi businya hitam aja. Itu trouble-nya. Mau gua terangin yang lebih spesifik lagi sebenarnya banyak ya, untuk minusnya itu banyak ya. Cuma kalau misalkan kita bandingin sama plusnya ya lebih nikmat plusnya. Kalau minusnya itu ya menurut gue ya gampang banget, udah gampang, paling gampang nih motornya. Minusnya ini paling gampang lah dijinakinnya, intinya begitu, daripada yang lain. Jadi nggak susah ya, cabutannya banyak gitu ya. Kalau masih mau pakai spare part yang 70%, 80% bisa. Fanbel juga bisa, nggak mau pakai orinya bisa. Ini aja pakai Mitsubishi KW. Alhamdulillah udah setahun lebih aman-aman aja. Belum retak, belum apa gitu. Banyak watermarket yang bisa kita pakai gitu. Terserah ya. Sesuai keadaan dana aja. Yang penting kan kita kalau misalkan pada intinya itu adalah fungsi ya, fungsi. Kalau misalkan ngikut gengsi ya gimana ya, itu mah pribadi kalian masing-masing. Oke, ini hanya obrolan kosong aja nih ya, dari tadi mau ngecaprak aja nggak jelas ya. Tapi ini motor udah banyak banget hasilnya, sampai mau jadi si gambot
jadi motor-motor yang lainnya ya sebelumnya pernah ada gitu. Tapi udah gua lepasin ya, karena mereka pengen hidup dengan orang lain mungkin ya. Cuma ini doang yang bertahan, ini doang yang bertahan sampai waktu itu. Di saat ekonomi gua lagi turun banget juga, ini nggak gua jual ya, tapi gua gade ke orang saking butuhnya. Tapi alhamdulillah gua udah bangkit lagi ya. Tetap motor ini menemani gua ya, dan ini sampai saat ini gue belum pernah beli spare part yang aneh-aneh ya. Ya cuma kemarin aja ya, wajar setang seher tuh disiksa terus udah tua kan, wajar lah. Terus kompresinya kan gue padetin kemarin ya, ya wajar setang tua kompresinya dipadetin ya, ya ada aja. Makanya ini kalau bisa dibilang ya bukan dia yang aneh-aneh penyakitnya, gue yang bikin aneh dia gitu. Oke, ini udah panjang banget ya durasinya ya, tapi ini sekedar sharing aja nih ya buat yang mau pakai motor ini, mau minang motor ini ya. Bicara troubleshootingnya itu kayak tadi ya, supaya gimana maintenance-nya enak, lebih rapi lagi, atau mau awet ya udah itu aja ya. Kalau mau cari baut yang komplit, yang rapi, yang bersih ya jangan sampai ada nemuin dol ya, ya udah itu aja. Jadi kesannya itu gimana ya, masih enak lah dipandang tuh crankcase, jangan congkel-congkel atau gimana ya sih. Sampai sini aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, walaupun nggak jelas, gue juga nggak tahu ini bahas apa ya, karena ada kerjaan juga, ada kerjaan tuh ada tadi ya, cuma bukan dari Suzuki ya, kebanyakan Honda aja cuy. Jadi gue agak-agak malas sebenarnya bikin konten yang di luar tema yang gue pengen itu ya, males. Dan gue juga lagi pengen istirahat dulu ya, karena badan gue capek banget. Oke, jadi gitu aja gue akhiri sampai di sini ya. Semoga kalian berminat ya, untuk minang motor ini ataupun di atas jenis ini atau gimana ya, terserah. Setidaknya ini adalah sharing-sharing gue ya tentang apa pendapat untuk mesin ini ya, untuk mesin ini, untuk motor ini. Sisanya kalian bisa nilai sendiri ya, baik buruknya ya bisa kalian pilih ya. Ada positifnya silakan diambil, dan ada buruknya silakan dibuang. Oke, jadi sampai sini aja gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.